Sejarah berdirinya Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah organisasi Islam yang didirikan pada 18 November 1912 di Yogyakarta oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sejarah perjalanan hidup Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang sering disingkat sebagai Kaham Ahmad Dahlan, adalah seorang pemimpin agama dan pembaru Islam Indonesia yang mendirikan Muhammadiyah. Lahir pada tanggal 1 Agustus tahun 1868 di Kauman, Yogyakarta. Ia tumbuh dalam lingkungan pesantren yang kaya akan nilai-nilai keagamaan dan keilmuan. Setelah menyelesaikan pendidikan agama di pesantren, Ahmad Dahlan melakukan perjalanan haji ke Mekah pada usia 15 tahun. Di Tanah Suci, Ahmad Dahlan terpapar dengan pemikiran-pemikiran pembaharuan Islam yang mendorongnya untuk melakukan perubahan dalam masyarakat Muslim di Indonesia. Setelah kembali ke Hindia Belanda, Ahmad Dahlan melihat perlunya perbaikan dalam pendidikan Islam yang saat itu masih terbatas pada pesantren tradisional. Pada tanggal 8 Agustus tahun 1912, ia mendirikan Muhammadiyah dengan tujuan untuk menghidupkan kembali Islam yang murni dan menghilangkan praktik-praktik yang dianggap sesat. Muhammadiyah juga bertujuan untuk memberikan pendidikan yang lebih luas kepada umat Islam, termasuk pelajaran umum dan bahasa Belanda. Selain berfokus pada pendidikan, Ahmad Dahlan juga aktif dalam pelayanan sosial. Ahmad Dahlan mendirikan masjid, langgar, rumah sakit, poliklinik, dan rumah yatim piatu sebagai bentuk kontribusinya terhadap masyarakat. Perjuangannya dalam memperjuangkan hak-hak kaum miskin dan melawan kemiskinan juga memberikan dampak besar dalam perubahan sosial di Indonesia. Meski tidak mengambil jalan politik praktis sebagai usahanya melawan penjajahan, namun apa yang dilakukan Kiai Haji Ahmad Dahlan diakui memiliki implikasi politik yang tinggi. Pada tanggal 23 Februari tahun 1923, Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal dunia di Yogyakarta. Warisannya sebagai pendiri Muhammadiyah dan perjuangannya dalam memperbaiki pendidikan Islam serta pelayanan sosial masih terasa hingga saat ini. Pada tanggal 27 Desember tahun 1961, melalui keputusan Presiden nomor 657 tahun 1961, pemerintah Indonesia mengakui jasa Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan memberikan gelar pahlawan nasional. Organisasi ini memiliki visi untuk memurnikan ajaran Islam dari praktik-praktik yang dianggap menyimpang, seperti syirik, bid'ah, dan khurafat. Di masa itu, umat Islam di Indonesia mengalami beberapa tantangan akibat pengaruh kolonialisme, seperti Belanda, yang tidak hanya mengubah struktur sosial dan ekonomi, tetapi juga mempengaruhi pemahaman agama masyarakat. Dengan nama Muhammadiyah, yang berarti pengikut Nabi Muhammad, Kiai Haji Ahmad Dahlan berusaha mengajak umat kembali kepada ajaran Islam yang murni, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita ingin ikuti Muhammad itu, maka tambahkan ya nisbah Muhammadi. Tapi kalau kita ingin tarik value-nya, karakternya, nilainya, maka tambahkan tak di ujungnya sehingga menjadi Muhammadiyah. Kiai Haji Ahmad Dahlan, beliau saya sering katakan, itu keturunan Nabi. Nasabnya tertulis di Rabithah Alawiyah.
Dan itu nyambung. Berbahagia Bapak Ibu jadi bagian anggota Persyarikatan Muhammadiyah karena pendirinya itu cucu Nabi. Dan adapun pembaharuan dunia Islam. Gerakan pembaharuan Islam yang muncul pada abad ke-19 dan abad ke-20 dipengaruhi oleh sejumlah tokoh penting seperti Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh. Mereka menekankan pentingnya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah serta mendorong umat Islam untuk berpikir kritis. Mendorong umat Islam untuk berpikir kritis dan menolak praktik-praktik yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Di Indonesia, Kiamat Haji Dahlan mengambil inspirasi dari pemikiran ini setelah menunaikan ibadah haji dan berinteraksi dengan berbagai ulama di Makkah. Dalam pengalamannya, ia melihat pentingnya pendidikan dan pemahaman yang mendalam tentang ajaran agama Islam agar umat tidak terjebak dalam kebodohan dan keterbelakangan. Masuknya Islam di Nusantara. Bagaimana Islam masuk ke Nusantara? Islam mulai hadir di Nusantara sekitar abad ke-7 Masehi. Menariknya, ajaran ini tidak disebarkan lewat peperangan, tetapi melalui jalan damai. Para pedagang muslim dari Arab, Persia, dan India membawa Islam sambil berdagang di pelabuhan besar seperti Aceh, Malaka, dan Gresik. Mereka menunjukkan akhlak mulia, kejujuran, dan keramahan, sehingga menarik perhatian masyarakat lokal. Selain itu, para wali songo berperan penting dalam menyebarkan Islam dengan cara yang unik. Mereka memanfaatkan budaya lokal, seperti seni wayang, lagu, dan tradisi, untuk mengenalkan Islam tanpa menimbulkan konflik. Hasilnya, Islam diterima dengan baik dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat hingga hari ini. Islam pertama kali masuk ke Indonesia pada abad ke-7 melalui pedagang Arab dan Gujarat. Proses Islaminasi di Nusantara berlangsung secara kultural dan damai, dengan berbagai metode penyebaran yang mencangkup perdagangan perkawinan, pendidikan, atau kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra, Pasai, dan Demak ya teman-teman, memainkan peran penting dalam penyebaran Islam, menjadikan agama ini sebagai mayoritas di wilayah tersebut. Penyebaran ajaran Islam juga dipengaruhi oleh interaksi dengan budaya lokal yang membuat Islam dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Kemudian berdirinya Muhammadiyah. Berdirinya Muhammadiyah setelah melihat kondisi umat yang terbelakang dan banyaknya praktik keagamaan yang menyimpang. Ki Haji Ahmad Dahlan merasa terpanggil untuk melakukan perubahan. Ia mulai mengajarkan ajaran Islam yang murni di rumahnya dan mendirikan madrasah untuk pendidikan agama dan umum. Pada 18 November 1912, Muhammadiyah resmi didirikan dengan tujuan untuk menyebarkan ajaran Islam yang benar dan meningkatkan kualitas hidup umat. Organisasi ini segera berkembang pesat, membangun sekolah-sekolah, rumah sakit, dan lembaga sosial lainnya. Kemudian, kontribusi Muhammadiyah berperan besar dalam dunia pendidikan di Indonesia. Dengan mendirikan banyak sekolah, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Organisasi ini juga aktif dalam bidang kesehatan dengan mendirikan klinik dan rumah sakit, serta terlibat dalam berbagai kegiatan sosial untuk membantu masyarakat. Melalui gerakan ini, Muhammadiyah tidak hanya berfokus pada aspek spiritual, tetapi juga pada perbaikan kehidupan sosial dan ekonomi umat. Jadi, berdirinya Muhammadiyah merupakan tonggak penting dalam sejarah Islam di Indonesia. Organisasi ini tidak hanya berperan dalam pemurnian ajaran Islam dari praktik-praktik yang menyimpang, tetapi juga menjadi pelopor pembaruan atau modernisasi di berbagai bidang kehidupan. Contohnya seperti pendidikan, kesehatan. Muhammadiyah lahir dari keprihatinan Kiai Haji Dahlan atau Kiai Haji Ahmad Dahlan
terhadap kondisi umat Islam yang sangat itu tertinggal ya teman-teman, dan keinginannya untuk membawa umat kembali pada ajaran Islam murni berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Gerakan ini juga menjadi inspirasi bagi tumbuhnya kesadaran nasional dan semangat kemajuan bangsa. Sejak berdiri pada 1912, Perserikatan Muhammadiyah terus berupaya menciptakan solusi atas masalah-masalah sosial yang terjadi di sekitarnya. Salah satunya di dunia pendidikan, Muhammadiyah merintis sebuah sekolah yang diperuntukkan bagi anak-anak pribumi yang tak mampu masuk sekolah Belanda. Kiai Ahmad Dahlan, sang pendiri, berupaya mencari konsepsi baru sistem pendidikan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah kehidupan kaum pribumi. Sebagai pendidik, Kiai Dahlan melakukan 4 hal penting dalam mendidik kader-kadernya. Pertama, mendidik dengan Qur'ani, yakni meneladankan Quran kepada umat dan menjadikannya sebagai inspirasi dan ruh dalam setiap pergerakan. Kedua, Kiai Dahlan mendidik dengan toleransi. Ia memiliki pribadi yang pandai bergaul dengan siapa saja, bahkan lintas agama, budaya, dan etnis. Ketiga, Kiai Dahlan memiliki sikap ikhlas dalam mendidik. Waktu dan hartanya ia curahkan demi membantu dan mencerdaskan anak bangsa. Keempat, melakukan pembaruan dalam gerakan juga menjadi cara Kiai Dahlan mendidik kader. Jadi kesimpulannya, sejarah berdirinya Muhammadiyah ini adalah kisah tentang perjuangan untuk memurnikan ajaran Islam dan meningkatkan kualitas hidup dengan dasar pemikiran yang kuat dan komitmen untuk melakukan pembaruan. Muhammadiyah telah menjadi salah satu organisasi Islam terpenting di Indonesia, berkontribusi signifikan dalam pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Organisasi ini tetap menjadi kekuatan yang relevan dan menghadapi tantangan zaman dan memajukan umat Islam di Indonesia. Baik, itu tadi penjelasan tentang sejarah singkat Muhammadiyah ya. Sekian penjelasan singkat dari saya, semoga bermanfaat, semoga bisa dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.